wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bu? Kami dari rombongan pengajian ibu-ibu dari Comal yang tadi sudah disampaikan 35 orang. Saya merasa ketinggalan sekali, Pak, karena sudah berdiri beberapa tahun, tapi saya baru mendengar kemarin-kemarin, Pak. Ya. Alhamdulillah setelah saya mendengar bahwa di sini ada pengajian Majelis Tafsir Al-Quran, saya bertekad dengan ibu-ibu ingin mengikuti pengajian ini karena isi daripada pengajian-pengajian di sini adalah untuk menghilangkan TBC, taklid, bid'ah dan hurufat, diantaranya begitu, Pak. Untuk itu padahal saya tidak tahu yang namanya Kota Solo, keraton kami nggak tahu, tapi saya punya tekad, Pak. Saya tadi malam itu kesasar-sasar. Nah, sampai supir bilang, "Bu, nek ora ketemu Bali Beyo, ora wong saya pengen ngaji." Ya tetap saya harus, insya Allah kalau ingin bertemu dengan ilmu Allah, insya Allah saya bisa ketemu. Alhamdulillah, Pak, saya bisa bertemu dan saya merasa senang sekali karena baru kali ini kami bisa mengikuti pengajian ini. Oh iya, tadi kesasar sampai di mana? Kesasar sampai ke sana-sana, Pak. Misalnya kalau di Solo, gue cari MTA itu mudah. Tanya aja Kota Solo. Sampai Solo, di sembarang penjuru Kota Solo, tanya MTA itu mana, udah tahu semua. Begitu sih, Pak, riwayat saya. Ya. Yang kami tanyakan di sini, ya walaupun itu tadi sudah ditanyakan oleh Bapak dari Sumatera, tapi saya juga ingin menanyakan lagi, yaitu karena di sini pengajiannya adalah untuk menghilangkan TBC, maka saya menyampaikan kepada di pengajian-pengajian, Pak. Tapi mereka menganggap itu hanya golongan itu, begitu, Pak. Padahal saya menyampaikan dengan bil hikmah. Tapi tetap mereka itu menganggap bahwa ini adalah ajaran dari suatu golongan. Begitu. Lantas yang kedua, Pak, kami juga ini menghadapi dilema karena terus terang saja di sana sini itu masih banyak bila ada orang yang meninggal dunia atau berangkat ibadah haji itu harus malamnya itu harus melaksanakan dengan syariat-syariat yang mereka ketahui. Sedangkan hati kecil saya itu karena sudah pelajaran dari Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada. Saya itu bagaimana, Pak, untuk menghadapi dilema ini? Saya sampaikan dengan hikmah bahwa ini di Al-Quran tidak ada. Akhirnya saya mengundang orang lain yang sejalan dengan mereka. Tapi saya untuk menghormati saya mengikuti, Pak. Ini berdosa apa tidak ini, Pak? Misalnya ada acara apa, Ibu? Ya. Acara apa yang dilakukan? Ya misalnya meninggal dunia, terus berangkat ibadah haji gitu, Pak. Kalau ibadah haji ada acara apa? Ada acara suruh membaca Al-Quran itu sampai 40 hari. Oh. Gitu. Itu, Pak. Iya, ya. Gitu. Ya. Gitu, Pak. Dan yang terakhir, Pak, di sini saya kebetulan dipercaya mengajar sebagai pegawai negeri. Itu kebetulan mengajar bidang studi yaitu pendidikan agama Islam. Setelah di situ pelajaran dari panduan-panduan buku itu ada dua pelajaran. Misalnya dalam menyampaikan bacaan sholat, kabiro dengan yang lainnya itu, Pak. Terus saya sampaikan dua-duanya, tapi ternyata sebelum saya masuk ke SD itu dari kepala sekolahnya sudah mengatakan, "Bu, nek mulang ning kene aja mulang carane sampean. Kudu mulang sing apa di lingkungan itu, Pak." Saya pindah lagi ke SD lain juga begitu, Pak. Ya. Belum apa-apa sudah dianuni dulu, Pak. Sampean aja ngajar kaya carane sampean, tapi ngajar seperti lingkungan. Padahal hati saya ini pengen mengajarkan kepada mereka secara kafah, Pak. Jadi ya Allah, saya mengerjakan beribadah kepada Allah jadinya rancu. Saya pernah mengajarkan padahal sesuai dengan panduan, tetap saya didatangi oleh ulama yang terkenal di kecamatan. Saya dimarahi, dikira saya mengajarkan seperti apa yang saya ajarkan sesuai dengan ajaran-ajaran yang diajarkan di sini ini. Lah,
Padahal Al-Quran mengatakan barang siapa yang tidak menyampaikan ajaran yang kebenaran, yang benar di masyarakat, itu kita menzalimi mereka. Tapi ada lagi mengatakan bahwa kamu jangan memaksa la ikraha fid din itu loh Pak. Nah itu bagaimana Pak dilema saya ini menghadapi yang demikian, karena saya mengajarkan kepada mereka tapi hati saya itu Pak. Iya begitu. Katanya kita harus mengajarkan kalau dengan kekuatan, tapi saya seorang perempuan tidak punya kekuatan Pak. Dengan tangan akhirnya saya hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mereka itu mendapatkan hidayah dari Allah. Untuk itu saja Pak dari kami, rombongan dari Comal. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita menyampaikan ajaran Quran dan Sunnah, dikatakan ini hanya ajaran dari golongan tertentu. Katakan saja betul. Ini dari golongan tertentu, golongan Islam ini, gitu loh. Manusia di dunia itu hanya ada dua, Islam dan kafir. Gitu. Kalau Islam itu mesti sumbernya Quran dan Sunnah. Tidak ada Islam kok sumbernya selain Quran dan Sunnah, nggak ada. Kalau kita menyampaikan dari Quran dan Sunnah Nabi, ini dari golongan tertentu betul, ini golongan Islam, nah gitu lah. Gitu. Terus kalau ibu ngajar di sekolah ini, jangan menurut kehendak ibu sendiri, harus mengikuti lingkungan. Iya dah? Enggak, betul, terima aja. Saya tidak mengajarkan menurut kehendak saya sendiri, karena saya sebagai guru agama tentu akan mengajarkan ajaran agama, sedang agama saya agama Islam, maka saya mengajarkan agama Islam. Dan agama Islam itu sumbernya dari Quran dan Sunnah, gitu. Jadi coba kamu amati yang saya ajarkan nanti, apa itu dari karep saya, apa dari Quran dan Sunnah Nabi, lah gitu. Tidak usah ditolak dulu, Bu. Kalau nanti ngajar di sekolah ini, jangan mengajarkan menurut kehendakmu sendiri. Oh ya, gitu aja. Saya akan mengajarkan, saya guru agama Islam kok. Saya mengajarkan Islam. Ya, maka kalau Islam sebenarnya Quran dan Sunnah, jangan mengajarkan guru agama Islam kok ngajarnya bukan ngajar Islam, malah dosa kan jadi. Nah kalau dalam kurikulum yang ada ternyata bertentangan, sampaikan kepada muridnya. Ini ajaran dalam buku ini begini. Ya, kalau menurut hadis Nabi begini. Nah maka nanti kalau ujian garapan sesuai dengan buku ini. Tapi amalia hariannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah ini. Nah gitu. Ya. Jadi ini amalannya, amalkan ini. Kalau ujian garapannya misalnya sholat, piye niate sholat, kon betul salah, nganggo usoli karo ora, dicentangi sing nganggo usoli. Ben lulus gitu. Tapi kalau praktek sholat nggak usah. Jadi murid diajari loro. Enggak gitu. Masa guru kurang akal? Yang penting ngajar ke Islam. Ini menurut Islam begini. Ya. Nah, terus mau ibadah haji dibacakan Quran 40 dino. Nek menurut Islam itu tidak ada. Nek menurut kebiasaan sini emeng ini ki. Nah, kamu menurut Islam menurut keadaan di sini ya gitu lah. Nah, ibu sendiri aku jane yang ngerti ra nek tuntunane ning piye gitu lah. Piye? Kalau udah betul jangan pakai ning. Ning itu kadang-kala memberi kesempatan untuk menyimpang dari kebenaran. Maka katakan, ya, kalau tidak ada tuntunan dan Islam, saya tahu jangan mengerjakan. Kalau itu katanya dari Islam, saya belum tahu dalilnya. Saya tidak mau. Ditanya, kenapa kamu gak mau? Saya belum tahu dalilnya. Seperti ini, orang mau haji, suruh bacakan Quran 40 hari itu saya belum tahu dalilnya. Sedang Allah mengatakan, wala taquma laisa laka bihi ilmun. Saya takut dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah nanti. Adapun yang mau bacakan begitu silakan bacakan. Saya tidak mau karena saya belum tahu. Tapi tidak melarang kamu yang membacakan silakan. Nanti tanggungannya di hadapan Allah sendiri-sendiri. Gitu ya. Jadi orang Islam yang berani, maka
modalnya harus itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadah nusukku. Jadi ibadah nusuk itu ibadah menyembelih hewan. Dengan kata lain, menyembelih hewan tujuannya beribadah, maka tidak dimakan sendiri, dagingnya dibagi-bagikan. Contohnya kurban, contohnya akikoh, contohnya dam, nah itu nusuk. Wa mahyaya, aktivitas hidup. Ya, kita dalam beraktivitas hidup ini hanya mengharap ridhonya Allah. Walaupun resikonya mengharap ridhonya Allah, kadang-kadang dibenci manusia. Tidak peduli, kamu boleh benci, boleh tidak. Kamu benci saya ya, kalau lapar ya cari makan sendiri. Kamu senang pada saya, kalau saya lapar ya mencari makan sendiri. Bedanya apa? Kalau saya sakit, sebetulnya kamu senang dengan saya. Saya sakit berobat ke dokter ya bayar sendiri. Sekarang kamu benci, saya sakit ya berobat sendiri. Lah bedanya apa? Nah, maka perkara kamu senang pada saya boleh, benci boleh, tapi saya berusaha jangan sampai dibenci Allah. Nah gitu. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu modalnya. Yang terakhir mengajar pendidikan itu sudah saya terangkan tadi ya. Jadi sebenarnya bukan dilematis, itu suatu hal yang mudah diatasi. Dah lagi tekos baru datang di sekolah dipesan ngajare ojo sak karemu dhewe menurut akalmu ya. Dah diiyani aja, nanti ngajarnya menurut Quran dan Sunnah. Kalau ternyata ditegur oleh ulama di RT itu, salah saya mana toh? Ajaran saya yang salah mana gitu loh. Terus tunjukkan.